Assalamualaikum teman-teman Lentera Mencekam, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menceritakan cerita tentang kisah pesugihan tumbal uang di Desa Mojosari. Rumah tua di ujung desa. Desa Mojosari adalah desa yang tenang, dikelilingi hamparan sawah luas dan hutan bambu yang rimbun. Tapi di balik ketenangan itu, tersimpan sebuah rahasia kelam yang diwariskan dari generasi ke generasi, tentang rumah tua di ujung desa yang tak pernah berpenghuni lebih dari setahun. Pada malam Jumat Kliwon, saat kabut turun lebih awal dan suara jangkrik terhenti seketika, seseorang berdiri di depan rumah tua itu. Namanya adalah Sutrisno, lelaki parubaya yang wajahnya selalu menyiratkan beban hidup. Usahanya bangkrut, utang menumpuk, dan anaknya sakit-sakitan. Dalam keputusasaan, ia mendatangi tempat yang seharusnya dihindari siapapun yang masih waras. Kalau kau mau kaya, datanglah ke rumah itu. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Demikian ucapan Pak Dukut, dukun sepuh yang ditemuinya seminggu lalu. Sutrisno melangkah masuk. Lantai kayu berderit, bau apak menyeruak, dan dinding penuh jelaga. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri adalah cermin besar di ruang tengah. Cermin hitam yang konon menjadi pintu masuk ke dunia lain. Tepat tengah malam, Sutrisno menyalakan lilin, duduk bersila di depan cermin, dan mulai membaca mantra yang diberikan Pak Dukut. Sing sopo mebu, kudu wani bayar. Tiba-tiba, lilin padam sendiri. Cermin bergetar, dan dari dalamnya muncul sosok tinggi berjubah hitam. Matanya merah menyala, kulitnya kelam seperti arang terbakar. Apa kau siap menukar hidupmu demi kekayaan? Suara sosok itu menggema seperti gema dari dasar sumur. Sutrisno, meski gemetar, mengangguk. Saya siap, asal keluarga saya bisa hidup layak. Baiklah, jawab makhluk itu. Tapi ingat, setiap keberuntunganmu akan dibayar dengan nyawa. 1 nyawa, untuk 1 tahun kemewahan. Sutrisno menandatangani perjanjian dengan darah. Dan sejak malam itu, hidupnya berubah. Esoknya, ia mendapat telepon dari notaris bahwa ia mewarisi rumah dan usaha dari kerabat jauh yang tak pernah ia kenal. Usahanya berkembang pesat, uang mengalir seperti air. Tapi keanehan mulai muncul. Di hari keempat setelah ritual, seorang pemuda desa ditemukan tewas mengambang di sungai dengan mata melotot dan tubuh membiru. Penduduk geger, tapi tak ada yang tahu bahwa kematian itu adalah bagian dari kesepakatan yang telah dibuat Sutrisno. Dan itu baru permulaan. Tumbal pertama. Sejak malam ritual itu, Sutrisno hidup bagaikan raja. Rumah reotnya berubah menjadi rumah bergaya modern dengan pagar besi tinggi dan mobil SUV hitam terparkir di halaman. Tetangga bertanya-tanya, dari mana asal kekayaan mendadaknya. Tapi Sutrisno hanya tersenyum dan berkata, rezeki anak soleh. Namun, senyum itu mulai pudar ketika ia mendengar kabar tentang pemuda bernama Darto, yang tewas di sungai dengan kondisi mengenaskan. Darto adalah anak yatim piatu yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Tidak banyak yang peduli padanya semasa hidup. Tapi kematiannya meninggalkan jejak aneh. Ada bekas luka terbakar di dada, membentuk simbol aneh yang tidak bisa dijelaskan dokter atau aparat desa. Sutrisno merasa dadanya sesak tiap kali memikirkan hal itu. Tapi semua kekhawatirannya lenyap saat ia menghitung uang. Semakin besar nominal yang ia dapat, semakin cepat ia menepis rasa bersalah. Namun malam demi malam, mimpi buruk mulai datang. Ia bermimpi berada di hutan gelap, dikejar bayangan-bayangan hitam. Di antaranya, Darto muncul, dengan mata kosong dan darah mengucur dari mulutnya. Nyawaku, buat kamu kaya, bisik Darto dalam mimpinya. Sutrisno terbangun dengan peluh dingin. Ia segera pergi ke rumah Pak Dukut, dukun yang dulu memberinya jalan. Pak Dukut, kenapa saya terus mimpi Darto? Saya takut. Pak Dukut, yang sedang membakar menyan, menoleh perlahan. Itu wajar. Arwah tumbal pertama akan selalu datang mengingatkanmu. Kau bisa redakan mereka dengan menambah tumbal berikutnya. Tumbal lagi,
Pak Dukut mengangguk. Perjanjianmu hanya memberi 1 tahun kemewahan untuk setiap nyawa. Kalau kau ingin terus kaya, maka kau harus terus memberi. Malam itu, Sutrisno termenung di teras rumahnya. Istrinya sedang menidurkan anak mereka yang baru sembuh dari penyakitnya. Ia menatap langit malam yang mendung, dan dalam hatinya, sesuatu mulai berubah. Kekayaan telah menyentuh hidupnya, dan kini ia tak ingin kehilangan semuanya. Keesokan harinya, seorang pedagang keliling yang biasa lewat di desa, tidak pernah kembali ke rumahnya. Dan setahun setelah Darto, Sutrisno masih hidup mewah. Namun, arwah Tumbal tidak pernah benar-benar pergi. Bisikan dari dalam cermin. Tahun kedua berlalu. Sutrisno kini menjadi tokoh paling disegani di Mojosari. Ia membuka toko bangunan, membeli lahan sawah luas, bahkan menyumbang untuk pembangunan masjid. Penduduk menyebutnya Dermawan Mojosari. Tapi tak ada yang tahu bahwa semua kemurahan hatinya bersumber dari darah dan nyawa yang tak bersalah. Hingga suatu malam, saat sedang duduk sendiri di ruang tamu, ia mendengar suara berbisik. "Kamu belum cukup. Beri lagi." Sutrisno menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Rumahnya sepi. Tapi suara itu kembali, kali ini lebih jelas, dan berasal dari cermin besar yang ia simpan sejak ritual pertama. "Kekayaanmu milikku. Kau hanya pemakai sementara." Cermin itu berembun meski udara di rumah panas. Di balik bayangan kaca, sesosok siluet mulai tampak. Sosok tinggi berjubah hitam itu, makhluk yang dulu memberinya perjanjian, kini berdiri lebih dekat. Bola matanya membara. Tumbal berikutnya harus lebih berharga. Sutrisno mundur. Ia ketakutan. "Aku sudah beri 2. Aku harus apa lagi? Beri aku orang yang dekat denganmu, maka kekayaanmu tak akan pernah habis." Sutrisno berteriak, melempar vas bunga ke arah cermin. Kaca retak, tapi bayangan itu menghilang. Hanya suara tertawa kecil yang menggema, seperti anak-anak yang bermain di kuburan. Malam itu, Sutrisno tidak tidur. Ia duduk termenung di kamar anaknya, melihat putrinya yang masih kecil tertidur lelap dengan boneka di pelukannya. Keesokan paginya, ia pergi ke rumah Pak Dukut lagi. Tapi yang ia temukan hanya debu dan abu. Rumah sang dukun telah terbakar beberapa hari lalu, dan tubuh Pak Dukut tak pernah ditemukan. Tanpa dukun, tanpa pelindung, Sutrisno mulai dihantui hal-hal yang tak masuk akal. Bayangan bergerak sendiri, darah menetes dari langit-langit, dan suara-suara tangisan terdengar dari bawah lantai. Tapi semua itu tidak membuatnya berhenti. Ia kini tahu satu hal, ia harus memilih tumbal berikutnya, sebelum makhluk itu mengambil nyawa orang yang ia cintai. Dan kali ini, ia tahu siapa korbannya. Tumbal dari darah sendiri. Pagi di Mojosari tak lagi sehangat dulu bagi Sutrisno. Meski hartanya makin menumpuk, kegelisahan menggerogoti jiwanya. Ia tahu waktunya hampir habis. Sudah 2 tahun berlalu, 2 nyawa sudah diberikan, dan kini, perjanjian itu menagih bayaran ketiga. Tapi kali ini berbeda. Makhluk dari cermin menginginkan tumbal dari darah sendiri. Sutrisno menolak keras pada awalnya. Tidak mungkin ia mengorbankan keluarga. Tapi malam demi malam, suara-suara itu semakin menghantui rumahnya. Anaknya, Tia, mulai melihat bayangan di kamarnya. Istrinya sering terbangun dengan bekas luka cakaran di punggung. Puncaknya adalah malam ketika Tia tiba-tiba kejang di tengah tidur. Matanya melotot, dan dari mulutnya keluar suara bukan suaranya. "Ayah, tolong, jangan biarkan mereka ambil aku." Tubuh kecil itu menggigil hebat. Sutrisno panik, menangis sambil memeluk putrinya yang bergetar. Saat ia menoleh ke cermin di ruang tamu, bayangan makhluk berjubah itu kembali muncul, berdiri di belakangnya. "Kau sudah tahu syaratnya. Darahmu, atau darah keluargamu." Sutrisno tidak tidur malam itu. Ia keluar rumah dan berjalan menyusuri jalan desa, sampai berhenti di depan sebuah rumah reot, rumah adik kandungnya, Sarjono. Sarjono adalah pria sederhana,
hidup pas-pasan bersama istrinya yang lumpuh. Mereka tak pernah meminta apapun dari Sutrisno, meskipun tahu sang kakak kini hidup berkecukupan. Justru mereka sering mendoakan agar Sutrisno sehat dan panjang umur. Tapi Sutrisno sudah buta. Demi mempertahankan kekayaan dan menyelamatkan anaknya, ia memutuskan untuk mengorbankan satu-satunya saudara yang ia miliki. Malam itu, ia mengundang Sarjono makan malam di rumahnya. Di tengah kehangatan keluarga dan gelak tawa yang palsu, Sutrisno menyiapkan minuman yang telah dicampur ramuan khusus dari buku tua warisan Pak Dukut. Sarjono tewas di kursi ruang tamu dengan senyum masih tersisa di wajahnya. Keesokan harinya, berita menyebar bahwa Sarjono meninggal karena serangan jantung. Semua orang berduka, tapi hanya Sutrisno yang tahu bahwa di malam itu, ia telah menyelamatkan putrinya dengan mengorbankan darahnya sendiri. Dan malam itu juga, cermin tak lagi menunjukkan bayangan, melainkan senyuman. Senyuman kemenangan makhluk dari dunia lain. Tarian darah di ladang pesugihan. Sejak malam pengorbanan Sarjono, keberuntungan Sutrisno melonjak tak terkendali. Ia membeli puluhan hektar sawah dan ladang. Setiap kali kakinya menginjak tanah, tanah itu seperti tunduk dan mengeluarkan hasil berlipat-lipat. Panen raya selalu berpihak padanya, walau desa tetangga dilanda kekeringan atau serangan hama. Namun, bagi para petani desa Mojosari, semua mulai terasa janggal. Di ladang milik Sutrisno, setiap malam terlihat cahaya merah samar, seperti obor menari. Beberapa warga yang nekat lewat mengaku mendengar suara gamelan dan tarian bayangan hitam yang berputar di tengah ladang. Aroma kemenyan bercampur darah segar menyelimuti udara malam. "Jangan dekat-dekat ladangnya Pak Trisno malam-malam," bisik warga satu sama lain. "Ada yang jaga di sana, bukan orang." Sutrisno sendiri mulai tidak bisa membedakan mimpi dan nyata. Ia sering terbangun di tengah malam, berdiri di ladangnya tanpa tahu bagaimana bisa sampai di sana. Kakinya berdarah, pakaiannya kotor, dan telinganya dipenuhi suara-suara asing. Tangisan, tawa cekikikan, dan kadang suara anak kecil menyebut namanya. "Pak Trisno, sini main yuk, aku belum selesai nari." Ia juga mulai melihat wajah-wajah yang dikenalnya. Darto, pedagang keliling, dan Sarjono muncul di sela-sela kerumunan penari bayangan yang menari di ladangnya. Tubuh mereka setengah membusuk, mata mereka kosong, tapi mereka tetap tersenyum. Suatu malam, ia menyaksikan sendiri. Ladang miliknya berubah menjadi panggung ritual. Sosok-sosok tanpa wajah menari melingkar di atas tanah, menyanyikan nyanyian dalam bahasa yang tak dikenalnya. Di tengah lingkaran itu, cermin besar muncul dari tanah. Retakannya menyala merah. Makhluk berjubah hitam muncul dari cermin. "Kau telah melewati batas manusia. Sekarang ladang ini bukan milikmu, tapi milik kami. Kau hanya pengurusnya. Dan ingat, pesta ini belum usai." Sutrisno pingsan di tengah sawah, dan saat ia sadar, tanah yang ia miliki mulai berubah. Tumbuhan tumbuh tak wajar, padi menghitam, buah membusuk dari dalam, dan bau darah mulai meresap dari akar. Namun yang paling parah, semua orang yang bekerja di ladangnya mulai menghilang satu persatu, tanpa jejak. Dan kini, warga mulai berani bertanya-tanya, apakah Pak Trisno manusia, atau bagian dari iblis yang hidup dari ladangnya? Rumah tanpa pintu dan jendela. 3 tahun telah berlalu sejak Sutrisno melakukan perjanjian laknat itu. Kekayaannya kini tak terhitung. Ia membangun rumah megah di atas bukit kecil, jauh dari pusat desa, rumah yang tak biasa. Rumah itu tak memiliki jendela, dan semua pintunya hanya bisa dibuka dari dalam. Arsitek yang mengerjakannya, konon, menghilang seminggu setelah proyek selesai. Orang-orang menyebut rumah itu rumah tanpa nafas. Tak ada suara dari dalam, tak ada cahaya yang keluar di malam hari. Bahkan hewan pun enggan mendekat. Istrinya, Burini, kini seperti orang linglung. Ia jarang keluar rumah, matanya selalu kosong. Seringkali terlihat berdiri lama di depan dinding rumah yang polos, seolah mendengarkan bisikan dari balik tembok. Anak mereka,
Tia mulai berubah. Gadis kecil yang dulu ceria kini tak pernah bicara. Ia menulis simbol aneh di buku-buku sekolahnya dan sering berbicara sendiri di sudut ruangan. "Bapak sudah buat kita gak bisa keluar," bisiknya suatu malam kepada ibunya. Suatu ketika, seorang ustaz dari desa tetangga datang setelah mendengar kabar bahwa rumah Sutrisno dihuni oleh jin pesugihan. Ustaz itu mencoba masuk, tapi saat azan dikumandangkan dari bibirnya, rumah itu bergetar hebat. Dindingnya memerah, dan suara-suara dari balik tembok meraung seperti binatang tersiksa. Sutrisno muncul dari dalam rumah dengan wajah seperti bukan dirinya. Matanya hitam, kulitnya mulai menggelap, dan suaranya bergaung. "Pergi dari sini, rumah ini bukan milik manusia lagi." Ustaz itu berlari, meninggalkan sajadah dan tasbihnya, dan sejak hari itu, tak ada yang berani mendekat. Namun, di dalam rumah itu, perlahan-lahan, Sutrisno mulai merasakan sesuatu yang mengerikan. Ia tidak bisa keluar. Setiap kali ia membuka pintu, yang ada hanya dinding. Setiap jendela, bahkan jika ia memecahkannya, hanya memperlihatkan tembok hitam di baliknya. Sutrisno, istri, dan anaknya terperangkap dalam rumah buatan mereka sendiri. Rumah itu menjadi penjara pesugihan. Dan setiap malam, saat jam menunjuk ke pukul 3 pagi, suara cermin retak terdengar dari balik lantai. Makhluk itu datang, tidak untuk menagih harta, tapi untuk mengingatkan. Tumbal selanjutnya adalah mereka yang kau cintai, atau kau sendiri. Waktu menagih janji. Malam-malam di rumah tanpa jendela berubah menjadi penyiksaan. Tak ada suara ayam, tak ada cahaya dari luar. Hanya detak jam tua di ruang tengah yang menjadi pengingat bahwa waktu masih berjalan dan kematian makin dekat. Sutrisno kini benar-benar terpenjara. Ia mencoba menggali lantai, membakar pintu, menghancurkan tembok, namun semuanya sia-sia. Setiap pagi, semua kembali utuh. Rumah itu memperbaiki dirinya sendiri. Tia, anak semata wayangnya, kini tak bisa dikenali lagi. Ia tak berbicara, tak menangis, tak tersenyum. Setiap malam, ia duduk di depan cermin dan berbicara dengan sosok yang tak bisa dilihat siapapun kecuali dirinya. "Aku sudah pilih tumbalnya, Yah," katanya suatu malam dengan suara pelan. "Sekarang giliran kamu." Sutrisno menatap anaknya dengan mata membelalak. "Apa maksudmu, Tia?" Gadis kecil itu hanya menunjuk ke cermin, dan di sana, untuk pertama kalinya, Sutrisno melihat dirinya sendiri, namun dengan wajah yang hancur, matanya kosong, dan darah mengalir dari setiap lubang di wajahnya. Istrinya, Burini, tak lebih baik. Ia duduk di sudut kamar setiap hari, menggambar simbol pesugihan dengan darah dari kukunya sendiri. Mulutnya terus komat-kamit menyebut nama-nama yang telah mati. Darto, Sarjono, Karyo, Parni, mereka semua masih di sini. Hari demi hari, suara-suara mulai memanggil nama Sutrisno dari balik tembok. Bukan lagi satu atau dua, melainkan ratusan. Mereka memanggil, menyanyi, meratap, dan semakin lama, suara itu seperti menggema dalam isi kepalanya. "Bayar janji, bayar janji, bayar janji." Sutrisno mulai kehilangan akal sehat. Ia mengunci anaknya di kamar. Ia ikat istrinya di ranjang. Ia mencoba melakukan ritual pembersihan sendiri dari buku tua milik Pak Dukut, berharap bisa memutus perjanjian. Namun, saat ia membaca mantra pembebasan, api membakar halaman-halaman itu dengan sendirinya. Cermin pecah, dan dari retakan cermin itu, makhluk berjubah itu muncul untuk terakhir kalinya. Sudah cukup. Sutrisno jatuh tersungkur, menangis, menjerit, merangkak menuju patung kecil tempat ia dulu meletakkan sesajen. "Ambil aku saja. Jangan mereka. Ambil aku saja." Makhluk itu tersenyum lebar. "Akhirnya kau mengerti. Dan kini, tinggal satu langkah terakhir. Tumbal terakhir." Hari terakhir itu datang seperti kabut pagi, hening, tanpa pertanda.
Rumah Sutrisno sunyi senyap. Tidak ada suara Tia, tidak ada bisikan dari Bu Rini. Semuanya seperti membeku. Bahkan detak jam tua di ruang tengah telah berhenti. Sutrisno duduk di depan cermin. Tubuhnya kurus kering, wajahnya seperti orang sekarat. Ia tahu waktunya telah tiba. Cermin di hadapannya tidak lagi memantulkan bayangan. Yang ia lihat adalah lautan mayat. Tubuh-tubuh para tumbal yang ia korbankan mengambang di air hitam pekat. Mereka semua menatapnya, menunggu. Tia muncul dari balik pintu. Ia mengenakan gaun putih lusuh dan membawa boneka usang yang dulu selalu ia peluk saat kecil. "Ayah," suaranya tunang. Pintu sudah terbuka. Sutrisno berdiri perlahan. Kaki-kakinya gemetar. Di belakangnya, pintu depan rumah yang selama bertahun-tahun tak bisa dibuka, kini terbuka lebar. Namun bukan cahaya yang menyambutnya, melainkan lorong gelap. Dalam, tak berujung. Makhluk berjubah hitam berdiri di ambang lorong, membentangkan tangan seolah menyambut seorang sahabat lama. "Selamat datang, tumbal terakhir." Sutrisno berbalik, menatap anak dan istrinya. Tapi mereka tidak bersedih. Wajah mereka tenang, bahkan lega. Seolah beban selama bertahun-tahun akan segera lepas. Ia tersenyum kecil. "Maafkan aku." Bu Rini mengangguk. Tia memeluk bonekanya erat. Dan Sutrisno melangkah masuk ke dalam lorong itu. Begitu langkah terakhirnya masuk, pintu tertutup dengan suara duk. Seperti tanah dilempar ke peti mati. Rumah itu runtuh malam itu juga. Tidak ada ledakan. Tidak ada gempa. Rumah itu lenyap, menjadi tanah lapang. Bahkan fondasinya tak tersisa. Orang-orang desa hanya melihat tanah kosong. Tapi mereka tahu, sesuatu yang jahat pernah tinggal di sana. Dan setiap malam Jumat Kliwon, suara-suara lirih seperti doa dari dunia lain masih terdengar dari arah lapangan itu. Jangan cari jalan cepat, jika bayarnya adalah jiwa. Tamat.